Halo, ketemu lagi dengan saya Juanda Rovelim. Di video kali ini saya ingin men-sharingkan mengenai hal yang lagi heboh-hebohnya nih, ya. Berita para influencer atau afiliator robot trading yang pingin diperiksa oleh kepolisian. Sebenarnya masalah money game berkedok robot trading ini sudah pernah saya bahas 2 tahun yang lalu di video yang ini nih. Di video tersebut saya menjelaskan kalau mau main money game, ya main aja sendiri, nggak usah ngajak-ngajak. Karena berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, kasus seperti ini terus berulang. Dan akhirnya yang ngajak-ngajak pusing kepala mesti jelasin kepada orang yang diajaknya. Nah, sekarang saya nggak bahas mengenai korban dan pelaku robot tradingnya. Kalau mau dengar bahasannya, lihat di video saya yang lama aja. Link saya taruh di deskripsi ya. Sekarang saya lebih tertarik membahas mengenai banyaknya konten kreator atau masyarakat yang ikut-ikutan heboh menyebarkan informasi mengenai tindak kriminalnya tanpa melakukan cek dan recheck terlebih dahulu, dan mempublikasikan opini pribadi tanpa memikirkan dampak pada dirinya sendiri maupun orang lain yang menjadi kontennya. Kalau kata pepatah dulu, mulutmu adalah harimaumu. Kalau zaman sekarang, jempolmu adalah harimaumu. Dimana kadang jempol ini bergerak lebih cepat daripada otak untuk memikirkan dampaknya. Nah, kenapa hal ini menarik dibahas? Karena saya tidak mau niat baik dari para konten kreator ataupun teman-teman yang men-share berita akhirnya harus berurusan dengan pihak berwajib karena kena pasal pencemaran nama baik dan ITE. Sudah banyak sekali kasus-kasus yang akhirnya menjadi bumerang bagi orang yang mempublikasikan konten di media sosial. Contoh yang saya ambil dari CNN Indonesia ini misalnya, selama tahun 2021, Amnesty mencatat 84 kasus kriminalisasi ekspresi pakai Undang-Undang ITE. Saya bacakan saja beberapa kasusnya seperti diberitakan oleh CNN. Dalam catatan Ali, Stella dituntut 1 tahun penjara dan dituduh melanggar pasal 27 ayat 3 UU ITE karena mengunggah keluhannya tentang iritasi kulit yang ia alami setelah melakukan perawatan di sebuah klinik kecantikan di Surabaya ke media sosial. Stella dijadwalkan untuk divonis pada Selasa tanggal 14 Desember besok, itu yang tahun kemarin ya. Asrul, yang kedua, Asrul, jurnalis di Palopo, Sulawesi Selatan yang dituduh melanggar pasal 27 ayat 3 UU ITE terkait pencemaran nama baik karena menulis berita tentang dugaan korupsi proyek besar di Palopo pada Mei 2019 lalu. Dalam kasus itu, Asrul divonis bersalah dan dihukum dengan 3 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada 23 November 2021 yang lalu. Dan mungkin Anda juga pernah mendengar cerita seorang yang sedang menagih hutang dan yang ditagihnya itu tidak pernah mau membayar. Tetapi akhirnya yang menagih mempost nama dan peristiwa tersebut di sosial media. Akhirnya malah yang menagih hutang harus mendekam di penjara karena dijerat UU ITE terkait pencemaran nama baik. Nah, itu sedikit cerita mengenai kasus-kasus yang terjadi di lapangan mengenai UU ITE. Terus bagaimana dong agar kita bisa berekspresi tanpa takut terkena UU ITE? Berikut beberapa tipsnya berdasarkan kode etik jurnalistik. Yang pertama, membuat konten yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Selalu menguji informasi
serta tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi dan menerapkan asas praduga tak bersalah. Yang kedua, tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas asli terduga ataupun tersangka sebelum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jika mau menyebutkan, bisa gunakan inisialnya saja. Yang ketiga, tidak membuat konten yang berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang berdasarkan SARA. Yang keempat, segera mencabut, meralat, dan memperbaiki konten yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, ataupun pemirsa. Dan yang kelima, memberikan hak jawab jika orang yang dimasukkan ke dalam kontennya tidak terima akan konten yang dibuat. Nah, buat yang suka sebar-sebar berita ataupun konten, juga bisa diperhatikan beberapa hal berikut agar Anda tidak ikut-ikutan menyebarkan berita bohong ataupun hoax, yaitu before you share, think, ya. T. Is it true? Apakah konten ini benar? Cek dan recheck di Google. Jangan malas untuk mencari kebenarannya sebelum Anda terseret menyebarkan konten hoax. Jika konten itu terkonfirmasi hoax, langsung stop, jangan di-share. Tetapi jika konten tersebut benar, maka lanjutkan ke filter tahap kedua, yaitu H. Is it helpful? Apakah konten tersebut membantu orang yang akan membaca atau menontonnya? Jika tidak membantu, maka tidak usah diteruskan. Tetapi jika membantu, maka cek filter yang ketiga. I. Is it inspiring? Apakah konten tersebut dapat memberikan inspirasi? Jika tidak memberikan inspirasi, sebaiknya tidak usah di-share. Sebaliknya, jika memberikan inspirasi, cek lagi filter berikutnya, yaitu N. Is it necessary? Apakah ini perlu? Coba jawab dalam hati. Apakah memang perlu ini disampaikan ke orang banyak? Atau cukup sebatas pengetahuan untuk diri saya saja pribadi? Kalau memang perlu diketahui orang banyak, cek filter terakhir, yaitu K. Is it kind? Apakah ini mengandung kebaikan? Jika konten tersebut mengandung kebaikan, maka sebarkanlah. Tetapi jika sudah melewati semua filter dan ternyata tidak mengajak untuk berbuat baik, melainkan dapat menimbulkan perpecahan, maka sebaiknya konten tersebut berhenti di Anda. Oke, demikian sharing dari saya. Jika video ini bermanfaat, silakan like dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa bagikan video ini kepada teman atau kenalan Anda, sehingga mungkin dapat membantu mencegah mereka terkena UU ITE. Dan sebelum Anda sebar video ini, think.